Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di video ini aku akan membandingkan HP Vivo V9 yang ori dengan Vivo V9 nggak ori atau Vivo V9 refurbished bergaransi nggak resmi. Di sebelah kiri ini udah ada Vivo V9 yang ori dan di sebelah kanan ini udah ada Vivo V9 refurbished bergaransi nggak resmi. Aku akan bahas dari cara membedakannya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita bahas dari cara membedakannya ya. Yang paling gampang cara membedakannya itu pakai nomor IMEI ya. Aku contohin dulu dari Vivo V9 yang ori, kita bisa cek IMEI-nya di website resminya Vivo. Nah, kita masuk aja ke website vivo.com, langsung ke bagian autentikasi IMEI kayak gini. Nah, aku udah masuk ke bagian website Vivo, bagian autentikasi IMEI, langsung aja kita cek nomor IMEI-nya. Nah, untuk mengetahui nomor IMEI-nya kita bisa lihat di belakang box atau pakai bintang pagar 06 pagar, tapi lebih amannya pakai bintang pagar 06 pagar ya. Karena kadang-kadang ada beberapa HP refurbished itu nomor IMEI di dalam HP sama di boxnya itu beda. Jadi lebih amannya pakai bintang pagar 06 pagar aja. Oke, jadi untuk nomor IMEI 1 dari Vivo V9 yang ori udah aku masukin ke sini, kita cocokkan dulu biar pasti 869 262 038 725 475. Setelah itu centang aja yang saya setuju ini, langsung kirim ke sini. Nah, akan muncul kode verifikasi ini, kita disuruh masukin, kita masukin aja V1E besar terus 3 ya, kita masukin kayak gini, kita kirim. Nah, kalau Vivo V9 yang ori, kalau dicek di website resminya Vivo akan terbaca kayak gini. Nah, untuk punya aku ini Vivo V9 RAM 6 ya. Kalau dicek di sini pasti terbaca juga Vivo V9 RAM 6GB plus 64GB untuk memori internalnya. Warnanya juga sama, ini warna merah ya, kayak gini, ada nomor IMEI-nya dan kadaluarsa garansinya ini di tanggal 3 bulan 8 tahun 2019 ya. Ada tanggal kadaluarsa garansinya juga kalau misalkan ini HP ori. Nah, kalau HP refurbished kita coba cek, langsung aja kita cek yang refurbished ya. Caranya sama seperti tadi. Nah, untuk nomor IMEI dari Vivo V9 yang refurbished bergaransi nggak resmi ini udah aku masukin ya, kita cocokkan dulu 865 914 055 402 321, udah sama, centang aja yang ini. Selanjutnya sama seperti tadi, ketikan yang kirim. Selanjutnya kita masukin kode verifikasinya ya, kita masukin NDHW nya besar ya, kita masukin kayak gini. Selanjutnya ketikan kirim. Nah, kalau misalkan HP Vivo V9 nggak ori itu nomor IMEI-nya kalau dicek kayak gini, maaf, nomor IMEI-nya ini tidak dapat ditemukan ya. Kalau nggak dapat ditemukan kayak gini berarti Vivo V9-nya itu nggak ori. Oke, selanjutnya cara yang kedua, kita bisa pakai website IMEI Info. Kita masuk ke IMEI Info, imei.info kayak gini ya. Kita masuk IMEI Info di Google, masuk ke IMEI Info kayak gini. Nah, ini cara yang kedua, kita bisa pakai cara ini. Kita mulai dari yang refurbished dulu. Aku akan masuk ke nomor IMEI yang refurbished ya. Oke, untuk nomor IMEI 1 dari Vivo V9 refurbished bergaransi nggak resmi ini udah aku masukin, kita cocokkan dulu biar pasti 865 914 055 402 321, udah sama. Selanjutnya centang bagian aku manusia ini, kita disuruh milih gambar kopi, kita pilih aja gambarnya kayak gini, kita lanjutkan, kita pilih lagi, terus kalau udah kepilih kita klik memeriksa. Kalau udah tercentang kita tinggal periksa aja kayak gini. Nah, kita tinggal tunggu beberapa saat sampai hasilnya ini muncul. Nah, kalau Vivo V9 nggak ori, saat aku cek di website IMEI Info ini munculnya malah tipe HP lain. Ya, di sini contohnya muncul tipe HP Redmi 9C kayak gini, ada nomor IMEI-nya juga ya. Ini ada nomor IMEI-nya kayak gini. Malah munculnya tipe HP lain. Kalau misalkan HP yang ori saat dicek di sini pasti munculnya Vivo V9. Kita cobain yang ori sekarang. Nah, untuk nomor IMEI 1 dari Vivo V9 yang ori udah aku masukin di sini ya. Kita cocokkan dulu nomor IMEI-nya 869 262 038 725 475. Setelah itu caranya sama, centang aku manusia ini, kita disuruh milih gambar bunga aster ya. Kita pilih aja yang gambar bunga warna putih ini. Langsung ketikan lanjut, kita milih lagi gambar bunga. Oke, kita klik memeriksa kayak gini, langsung aja kalau udah tercentang kita periksa dan kita tunggu beberapa saat sampai hasilnya ini muncul. Nah, kalau HP Vivo V9 yang ori itu terbacanya akan kayak gini ya. Kalau munculnya Vivo V9 atau Vivo V9 Pro kayak gini mestinya ini ori ya. Karena ini HP ku yang Vivo V9 itu tipenya 1723 kayak gini, memang bener 1723 dan ini ada nomor IMEI-nya. Nah, jadi caranya kayak gitu. Kalau kalian mau aman beli HP second atau beli HP di online, kalian setelah sampai HP-nya itu cek pakai cara ini. Kalau HP-nya itu ori berarti akan terbaca Vivo V9 atau Vivo V9 Pro kayak gini.
Kalau HP-nya itu nggak ori, munculnya akan tipe HP lain, contohnya HP Redmi atau HP Oppo atau HP apalah, pokoknya bukan tipe HP Vivo V9 kayak gini, berarti HP-nya itu nggak ori ya kalau HP Vivo V9 ya. Oke, jadinya kalau ori itu terbaca Vivo V9 atau Vivo V9 Pro, kalau nggak ori itu akan terbaca tipe HP lain. Untuk nomor IMEI-nya sih kalau kita cek di website Kemenprint, cek IMEI kayak gitu, ada yang kedaftar, ada yang enggak. Kalau HP yang ori dan garansi resmi itu pasti kedaftar di Kemenprint, tapi kalau HP refurbish bergaransi nggak resmi kayak gini, ada yang kedaftar, ada yang enggak ya. Tapi walaupun itu HP Vivo V9 yang ori tapi belinya dari negara lain, misalkan kita beli di Malaysia atau di Singapura terus dibawa masuk ke Indonesia, kalau kita nggak daftarin dulu itu bakalan nggak kedaftar ya kalau kita cek emailnya di kemenprint.go.id. Oke, sekarang aku akan bahas kelebihan dan kekurangannya nih dari kedua HP ini. Untuk HP yang ori ya pastinya spesifikasinya ori ya, bagus spesifikasinya ori kayak gitu. Tapi kalau HP yang refurbish kayak gini kadang-kadang spesifikasinya itu berbeda sama yang ori. Ya misalkan contohnya di RAM kayak gitu, RAM ya di tentang ponsel misalkan 4x64 atau 6x128, saat kita cek pakai aplikasi DevCheck atau AIDA 64 misalkan jadi 4x64 atau 3x32 ya, kayak gitulah. Pokoknya kadang-kadang untuk HP yang refurbish bergaransi nggak resmi itu tentang ponselnya memorinya digede-gedein doang biar kelihatan menarik. Itu contoh yang pertama. Yang kedua itu softwarenya, yang HP refurbish nggak resmi kayak gini tuh softwarenya biasanya kalau kita update itu error, kita update atau kita flash itu biasanya timbul error, misalkan IMEI 0 atau malah basebandnya hilang dan lain-lain. Tapi nggak semuanya kayak gitu sih, ada juga yang normal, ada juga yang nggak normal ya kalau HP refurbish bergaransi nggak resmi kayak gini. Kalau HP ori kan ada jaminan juga, misalkan kita beli HP ini terus rusak kita bisa bawa ke service centernya ya. Ya jadinya untuk HP yang ori ini memang dari spesifikasinya lebih unggul sih daripada HP refurbish ya. Contohnya juga kelebihan HP yang ori ini spesifikasinya real ya, misalkan LCD-nya itu kita cek multitos LCD yang ori ini sampai 10 tos ya. Ini multitos yang ori kan sampai 10 kayak gini ya, kita tes ini kan bisa 10. Misalkan kalau yang refurbish ini kita cek biasanya timbulnya 5 atau 4 kayak gitu. Nah kalau yang ori kayak gini 1, 2, 3, 4, 5 Anda nggak bisa, mentoknya cuma di 4 tos doang ya, nggak bisa 10 tos. Nah itu dia kelebihan dan kekurangan kedua HP ini. Nah untuk HP yang ori ini kekurangannya sih memang harganya lebih tinggi dibandingkan HP refurbish ya. Aku beli HP Vivo V9 RAM 6 ini di harga 1,4 jutaan itu second ya. Aku beli HP refurbish bergaransi nggak resmi itu cuma 880 ribuan ya, dan katanya itu baru. Tapi maksudnya baru-baru juga refurbish kayak gitu ya, bukan baru dari pabrikan Vivonya ya. Mungkin ini yang refurbish siapa juga nggak tahu kayak gitu, karena kalau yang refurbish itu Vivo resmi pastinya dikasih garansi resmi juga. Untuk harga secondnya sendiri Vivo V9 RAM 4 ini sekitaran 1 juta sampai 1,2 juta sih yang second ori ya. Jadinya masih lebih tinggi juga dibandingkan harga HP refurbish bergaransi nggak resmi kayak gini. Tapi kalau misalkan kita beli refurbish dan lagi beruntung ya, misalkan kita beruntung itu kita bisa dapatin yang bagus beneran, memorinya itu sesuai kayak gitu dan multitosnya juga sesuai, bisa dapat 10 tos itu ya. Kalau kita beruntung bisa dapat yang bagus beneran kayak gitu. Tapi sebagus-bagusnya HP refurbish garansi nggak resmi kayak gini pasti pernah ada gantian yang pakai part-part KW sih. Contohnya HP ini juga LCD nya juga pakai LCD KW. Buktinya tadi multitosnya aku sentuh-sentuh cuma dapat 4 tos doang, nggak bisa 10 tos ya. Itu salah satunya sih, ini LCD-nya entah nggak tahu di dalam mesinnya ini pasti udah ada oprek-oprekan juga. Ya oke, jadi gitu aja untuk video perbandingan dari HP Vivo V9 yang ori sama Vivo V9 refurbish bergaransi nggak resmi ya. Ya kalau kalian mau aman beli HP Vivo V9 baik second ataupun kalian beli online, setelah sampai kalian cek pakai cara tadi ya, cek di website resminya Vivo sama cek di website IMEI Info. Nah kalau kalian males pakai bintang pagar 06 pagar, kalian bisa lihat nomor IMEI-nya itu di belakang boxnya ini. Nah satu lagi sih, dia boxnya itu berbeda ya antara box ori dengan box nggak ori. Nah untuk box Vivo V9 yang ori kalian lihat ini timbul kayak gini dan mengkilat-mengkilat, sedangkan kalau yang refurbish garansi nggak resmi ini ya, tulisannya malah tulisan biasa doang, nggak ada timbul-timbulnya sama sekali. Di samping kanan juga sama kayak gini, kalau yang ori ini timbul ya mengkilat-mengkilat, kalau yang refurbish itu enggak ya. Kalau di sebelah kiri juga sama, yang ori mengkilat-mengkilat, yang refurbish enggak. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.